Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa melakukan kegiatan webinar pada kali ini. Dan kali ini kita mengundang pembicara yang kayaknya banyak banget nih pengalaman dan juga mungkin ilmu-ilmu ya pengetahuan yang bisa di share kepada kita semua gitu ya, terutama yang tertarik dengan Jepang. Di sini ada Bu Juaria Sensei ya. Namanya Hmm. namanya cuma Juari aja ya, Mbak. Iya, betul. Kebetulan ini teman baik saya juga ya, karena kita pernah sama-sama ketemu di Jepang sana gitu ya. Sebelum kita mulai webinarnya, izin dulu ya, saya akan membacakan CV dari Juaria Sensei. Em, Mungkin saya share screen dulu sebentar. Oke, Ibu Juaria ini lahir tanggal 21 November ya 1975 di Jakarta. Kemudian beliau tinggal di Komplek Batan Indah ya. Mungkin ada yang di Tangerang Selatan gitu ya. Bisa kapan-kapan bisa ketemuan gitu ya dengan Bu Juaria Sensei ini. Cuma meskipun beliau sibuk banget ya karena banyak jam mengajar ya Mbak Ju ya. Hmm. Beliau pendidikannya untuk S1 di Universitas Dharma Persada ya dengan jurusan Bahasa dan Sastra Jepang. Kemudian ngambil S2-nya di Tokushoku University, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Linguistik Jepang. Ya, mungkin saat itu kita ketemu ya Mbak Ju. Saya Betul. kebetulan sempat juga tinggal di sana selama beberapa tahun. Kemudian ini pengalaman bekerjanya, sempat mengajar bahasa Jepang di Jia Bekasi ya. Kemudian sampai sekarang juga masih menjadi staf pengajar bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada. Dan mungkin ini ya yang menarik, beliau ini sampai sekarang ya tahun 2011 sampai sekarang menjadi pengajar kontrak pada program Indonesia Japan Economic Partnership Agreement ya. Program pelatihan bahasa Jepang bagi perawat dan perawat lansia di Jepang ya, kerjasama dengan Japan Foundation ya. Jadi ini buat mempersiapkan tenaga kerja perawat ya, Mbak Ju, Betul. yang akan Hmm. dikirimkan ke Jepang. Jadi di Indonesia akan belajar bahasa Jepang dengan Mbak Ju dulu, dan termasuk rekrutmennya juga Mbak Ju juga ini ya, Iya, sebagai alhamdulillah satu mulai tahun lalu sudah ikut apa namanya rekrutmen juga untuk rekrutmen ya. apa nih, Jadi kalau wawancara ya di bidang uh, wawancara. uh, mungkin yang berminat untuk bekerja di Jepang gitu ya, ini juga nanti bulan depan, insya Allah di bulan April kita juga akan mengadakan webinar tentang bagaimana ya serba-serbi bekerja di Jepang gitu Insya ya, Allah. insya Allah. Jadi saya bisa share yang Kemudian itunya, yang persiapan wawancaranya boleh. iya, nah Sekali. wah kayaknya menarik banget nih ini baju ya. Ya. Kemudian dari tahun 2010 sampai sekarang menjadi advisor Tokushoku University Tokyo, Jepang. Ini maksudnya advisor ini gimana nih, Advisor Mbak Ju? ini artinya yang siapapun yang ingin mendaftar ke Takushoku University bisa melalui saya. Mau Oh, diminta oke. melalui saya. Oke, wah, eh, ini Tokushoku University salah satu universitas swasta di Jepang ya, Tertua, tertua di tertua Jepang. di Jepang ya. Dan lumayan banyak juga kayaknya mahasiswa Indonesia yang udah belajar Betul. di sana ya. Baju, oke, baik, baik. Untuk pengalaman berorganisasi ini sempat ikut PMIJ, kami Jepang, Pahima, ini kita barengan ya waktu itu ya Baju. Ahilman Kemudian ada Cikita, FNJ. LP juga, jadi Mbak Ju ini juga suka nulis kayaknya ya. Hmm, Kemudian lama SPBJ, nggak vakum. ya, Asosiasi Pengajar Bahasa Jepang Indonesia. Mungkin sampai sekarang ya, Sampai SPBJI. sekarang. Oke, SPBJI sampai sekarang. oke, Masya Allah. Nah, itulah CV dari pembicara kita hari ini. Eh, Mungkin langsung aja ya, Mbak Ju. Kayaknya nih materinya nih padat banget ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini kalau memang benar-benar berminat untuk sekolah di Jepang, mungkin bisa membuat catatan gitu ya. Nanti kalau PPT-nya apa bisa di-share Mbak Ju atau gimana? Boleh di-share. Bisa Boleh, di-share juga. boleh Alhamdulillah. di-share. Baik, mungkin Pokoknya buat catatan aja supaya kita bisa ini ya, bisa eh, fokus juga ya untuk di webinar kali ini. ya. Eh, Baik, akhirnya saya serahkan mic-nya ke Mbak Ju. Sekarang silakan Mbak Ju untuk memulai materinya.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa ya, adik-adik ya, adik-adik. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik semua, yang ingin tahu banyak tentang persiapan melanjutkan studi ke Jepang. Berikut ini saya akan share beberapa informasi tentang persiapan atau serba-serbi persiapan kuliah di Jepang. Mungkin ada banyak ya, ada saya menyiapkan hampir 100 slide, jadi kita waktunya agak panjang, tapi nanti kita buat tidak terlalu panjang gitu ya. Maaf ini agak internetnya sebentar dulu. Apakah sudah terlihat? Kameranya. Apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Baik. Baik. Ya, baik untuk judul materi atau judul sharing saya hari ini adalah serba-serbi persiapan kuliah di Jepang. Mungkin sebelum masuk sini, saya pengen tahu nih teman-teman atau adik-adik atau siapapun ini rata-rata dari daerah mana aja ya? Mungkin bisa tulis di chatnya dari daerah mana saja, boleh? Biar saling kenal, boleh nama dan asal apa namanya, tulis di chat ya. Nama dan asalnya dari mana. Wah, Masya Allah, Mbak Siti. Asayako, ini orang Jepang atau apa nih ya? Dari Bogor, Masya Allah. Salam kenal Mbak Siti. Ya, yang lain mungkin boleh ya. Wow, ada dari Purwokerto. Salam kenal Mbak Evi dari Purwokerto. Kai dari Bekasi, Masya Allah. Ya, dari banyak ya. Oh, Muhammad Samil dari Bogor. Oke. Wah, baik. Eh, ya, saya dari Tangerang Selatan ya. Jadi kalau mungkin kita dari banyak daerah, nanti kita bisa saling kenal. Berikut ini adalah serba-serbi persiapan untuk kuliah di Jepang. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah dosen bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada dan saya adalah konsultan pendidikan ke Jepang, ya terutama ke Takoshoku University. Walaupun saya advisor Takoshoku University, saya membuka untuk diskusi untuk persiapan studi lanjut di apa namanya di Jepang. Karena selain ini juga saya pengajar di ASA Akademik ya, itu juga salah satu lembaga yang mengadakan persiapan studi ke Jepang, termasuk ada saya sedang memegang kelas mentoring persiapan studi S2 ke Jepang dari mulai persiapan cari beasiswanya, menuliskan SOP, menuliskan CV dan lain sebagainya. Saya memegang kelas itu. Baik, sebagai persiapan kuliah di Jepang, yang pertama ya, kenapa sih ke Jepang? Apa sih alasannya ke Jepang? Mungkin teman-teman bisa menuliskan di chat juga, apa alasannya pengen ke Jepang? Boleh kita tulis di chatnya kira-kira kenapa sih pada pengen ke Jepang gitu ya? Karena sekarang kan banyak ya. Nah, mungkin bisa tuliskan ya sambil jalan. Mungkin ada beberapa alasan orang-orang mengambil atau memilih studi ke Jepang dibandingkan studi ke tempat lain mungkin ya. Yang pertama mungkin adanya 4 musim. Nah, ada 4 musim ini di mana? Di Indonesia kan cuma 2 musim gitu ya. Bajunya itu aja. Saya juga pengen dong pakai baju. Itu alasan simpel yang memang bisa kadang-kadang bisa menjadi alasan untuk kita melanjutkan studi ke Jepang. Kemudian ada juga yang pengen belajar teknologinya. Banyak sekali anak-anak Frikake atau anak-anak di bidang teknik yang Masya Allah nih ya, kayak Evi Sang ya, karena Jepang negara yang teknologi diperhitungkan dunia, betul. Karena teknologinya maju, jadi pengen belajar tentang teknologi di Jepang. Itu salah satu alasan yang umumnya dibuat oleh seseorang melanjutkan studi ke Jepang. Kemudian adanya budaya Jepang yang merupakan budaya Asia Timur. Nah, budaya Asia Timur itu kan nggak terlalu beda jauh gitu, karena saya nggak bisa lepas dari nasi misalnya. Itu alasan simpel yang bisa menjadi alasan kenapa orang memilih Jepang dibanding dengan ke Eropa atau ke Amerika misalnya untuk melanjutkan studinya, karena nggak bisa lepas dari nasi. Kemudian karena sarana prasarana di Jepang untuk studi yang sangat lengkap, ini juga menjadi alasan kuat ya untuk orang-orang belajar bahasa Jepang. Nah, kenapa sih kita perlu tahu dulu alasan kita kenapa ke Jepang? Karena salah satunya pada saat kita ingin menuliskan studi apa namanya alasan memilih sekolah atau memilih kampus atau memilih beasiswa itu salah satunya adalah alasan itu penting sekali kita tuliskan.
Bahkan mencari beasiswa pun alasan itu sangat dipertanyakan oleh oleh Jepang sendiri. Nah, ini menjadi impian bagi kita semua ya, bagi orang yang pengen memang melanjutkan studi ke Jepang, itu impiannya macam-macam tadi ya, dengan 4 alasan tadi dan seperti yang sudah disampaikan Evisa, ya, memperhitungkan karena teknologinya diperhitungkan dunia. Ya, beberapa jalur, peluang beasiswa ke Jepang. Yang pertama ada jalur beasiswa, ya, ada jalur beasiswa. Pertama jalur beasiswa ini pasti yang paling utama dicari oleh, semuanya gitu ya. Jalur beasiswa ini ada beasiswa Max, yaitu beasiswa pemerintah Jepang yang mencakup biaya kuliah penuh, udah dapat biaya kuliah, uang saku bulanan, dan tiket perjalanan. Nah, ini tersedia untuk program sarjana juga pascasarjana. Kemudian yang kedua adalah beasiswa universitas. Nah, banyak universitas di Jepang itu menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional ya, seperti Okayama University, Shizuoka University, ya kemudian ada University of Tokyo atau Todai ya, Tokyo University atau Kyoto University dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah beasiswa swasta. Ya, beasiswa swasta lainnya misalnya organisasi seperti JASO, Rotary Club, dan perusahaan-perusahaan Jepang seperti Mitsui yang sering memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat Indonesia. Gitu ya. Kemudian ada juga program kerjasama internasional universitas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita kuliah dulu di Indonesia, beberapa universitas bekerja sama dengan lembaga di luar negeri untuk menerima siswa asing tanpa perlu mengikuti ujian masuk yang sulit, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Ada yang double degree, ada juga yang hanya dapat sertifikat pertukaran saja. Nah, contohnya UI, IPB, dan termasuk Dharma Persada University atau universitas saya mengajar juga ada program ke luar negeri. Kemudian yang ketiga langsung ke universitas atau English Track Program. Ini beberapa universitas di Jepang menawarkan program yang diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggris seperti Waseda University, ya, Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur Nihongo Gakko atau University BK, ya BK Universitas, Sekolah Bahasa Jepang. Program ini cocok bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang sebelum masuk universitas. Karena program ini karena di universitas di Jepang itu banyak menggunakan bahasa Jepang, ya. Jadi walaupun program bahasa Inggris, terkadang tuh kan untuk seharian dia perlu bahasa Jepang juga. Biasanya ada kelas bahasa Jepangnya. Ya, jalur Nihongo Gakko atau BK University ini biasanya jalur memang istilahnya paling mudah gitu ya. Nah, biasanya sekolah bahasa ini bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung dari kemampuan kita dalam belajar berbahasa. Dengan tujuan mempersiapkan siswa menghadapi tes masuk universitas atau EJU, atau tes bahasa Jepang JLPT. Nanti akan saya tuliskan apa bedanya Nihongo Gakko sama BK ya. Untuk persiapan kuliah di Jepang, yang pertama adalah untuk yang S1 itu minimal bahasa Jepangnya JLPTN 2. Kalau yang program bahasa Jepang, kalau sekarang ya. Kalau zaman saya dulu tahun 2001-an itu mungkin Mbak apa namanya? Mbak Fi tahu gitu ya, kalau zaman dulu tuh N1. Kenapa sekarang N2? Karena memang apa namanya? Di Jepang tuh jumlah orangnya semakin sedikit gitu. Jadi bahkan di pameran-pameran pendidikan bahasa itu kayak Keio University aja yang dulu susah banget untuk masuknya, sekarang tuh buka booth apa namanya untuk bisa menjaring siswa masuk ke Keio. Kemudian bahasa Jepang minimal 150 jam belajar untuk sekolah bahasa Jepang atau Nihongo Gakko atau University BK. Kemudian bahasa Inggris. Untuk program bahasa Inggris, nilai tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS menjadi syarat yang sangat penting ya, sangat penting. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk persiapan bahasa gimana? Kan kalau tadi kan apa namanya? Minimal 150 jam belajar. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah untuk masuk sekolah bahasa di universitas atau BK, itu dia harus minimal lulus di LPTN 5. Nah, ini mungkin teman-teman yang SMA bisa mulai belajar N5 dari kelas 11 atau kelas 12 mulai belajar untuk N5-nya. Biasanya sih belajar 6 bulan selesai ya, bisa dapat N5 atau persiapan atau ambil JLPT N5 lulus dapat itunya atau apa namanya? Mengikuti program kursus bahasa Jepang. Ya, di sini ada beberapa contoh kursus bahasa Jepang yang saya tampilkan. Ada kebetulan saya mengajar di Asasa Academy. Kemudian ada Jakarta Gengo Gakuin, ini punya teman saya juga. Ada Ikuzo, ini juga teman juga gitu ya. Ada Sakura Gakuin dan macam-macam. Jadi ada banyak
apa namanya, sekolah bahasa atau lembaga yang bisa, Minasang pakai untuk belajar bahasa selama 150 jam belajar. Yang bisa mengeluarkan surat keterangan gitu ya. Atau misalnya, aku nggak bisa kalau, les yang, eee, apa namanya, yang tidak kalau aku pengennya privat gitu ya, atau sama tetangga, boleh, privat juga boleh, tapi harus memberikan surat keterangan, sudah selesai 150 jam belajar, diikuti dengan sertifikat JLPT gurunya. Jadi gurunya mesti minimal N2 gitu. Jadi, dilampirkan sertifikat JLPT, gurunya. Jadi kalau mau ambil privat, tanyain gurunya udah N2 belum, gitu ya. Gitu. Kemudian masuk ke persiapan kuliah ke Jepang selanjutnya adalah untuk yang S1 ada namanya EJU. Untuk yang S2 nanti saya terakhir ya, S2, S3 saya terakhir ada, khususnya karena apa namanya, kemarin disampaikan oleh TV, oleh Mbak Pipi ada S2 juga yang mau tanya ya. Jadi, saya tambahkan slide khusus. Karena untuk S1 dulu ya, kurang lebih nggak beda jauh sebenarnya. Untuk S1 ada EJU, ya Examination for Japanese University Admission for International Student. Ini ujian bagian besar program studi yang ada di Jepang. Nah, EJU ini yang berbahasa Jepang ya. EJU ini apa namanya bisa diambil di Indonesia. Mungkin minasan bisa cari ya informasinya di Google. Di Googling itu biasanya ujiannya di UI ya. Bisa ambil dari mulai kelas 11 gitu ya. 6 bulan sekali ada ujiannya. Beberapa universitas juga memiliki ujian tambahan seperti wawancara atau ujian tertulis. Untuk dokumen, rapot sekolah atau universitas, ada surat rekomendasi juga, personal statement, dan proposal penelitian untuk pasca sarjana ini nanti juga ada. Kemudian visa pelajar dan bukti kemampuan finansial untuk mendukung masa studi. Kemudian persiapan finansial ini untuk meliputi dana pendidikan dan biaya hidup. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau misalnya untuk persiapan finansial ini ya, untuk biaya sendiri, itu ada khusus, nanti mungkin akan saya sampaikan di, persiapan, biaya hidup sendiri ya. Kalau untuk yang beasiswa beda tentu saja. Sekarang, saya akan lanjut mengenai beasiswa Mombuka Gakusho atau MEX. Beasiswa Mombuka Gakusho atau MEX Scholarship adalah program beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang atau Mombuka Gakusho. Untuk mendukung mahasiswa internasional yang ingin belajar bahasa Jepang, beasiswa ini mencakup jenjang pendidikan dari diploma, S1 hingga pasca sarjana. Di sini ada syaratnya, ya kategori beasiswa sendiri ada beberapa. Yang pertama dari research student, ya mahasiswa riset, undergraduate student, sarjana, specialized training college program atau KOSENG, college of technology student atau D3, teacher training student ini buat guru aktif yang ingin mengambil pelatihan atau riset pendidikan di Jepang. Jadi untuk teacher training student ini mungkin yang teman-teman yang sekarang bekerja sebagai guru bisa mengambil coba teacher training student. Ini biasanya, untuk semua bidang pelajaran, guru bidang pelajaran kecuali agama. Agama Islam tidak ada di sana gitu. Jadi, semua bidang studi bisa seperti olahraga dan lain sebagainya kayaknya ada gitu ya. Mungkin bisa dicari di searching sendiri ya di apa namanya. Kemudian yang terakhir adalah Japanese student study student. Nah, untuk Japanese study student ini khusus untuk mahasiswa yang sedang mengambil jurusan Jepang yang ingin belajar selama 1 tahun di Universitas Jepang. Jadi beasiswa membuka Gakusho tapi khusus mahasiswa sastra Jepang yang belajarnya di Indonesia. Nah, dia dapat setahun untuk belajar di universitas yang ada di Jepang, itu ditentukannya oleh Mombuka Gakusho. Saat ini ya, apa sih yang di-cover oleh Mombuka Gakusho? Yang pertama tiket pesawat pulang pergi ke Jepang, tunjangan bulanan yang cukup lumayan tinggi, ya mahasiswa riset 143, kemudian sarjana itu 117, posting itu sekitar 117 dan Japanese Teacher Training sekitar 120. Bebas biaya pendidikan, termasuk biaya ujian masuk, biaya kuliah, biaya pendaftaran bebas semuanya. Kemudian ada tunjangan tambahan, jika Anda belajar di daerah terpencil ada tambahan sekitar 2.000 sampai 3.000 yen per bulan. Syaratnya adalah pertama warga negara Indonesia atau negara lain yang bersama dengan apa namanya Jepang tentu saja ya. Kualifikasi pendidikan untuk yang S1 lulusan SMA atau SMK, lulusan S1 atau setara, untuk koseng D3 lulusan SMA atau SMK jurusan IPA atau teknik. Kalau yang koseng ya D3, kalau yang D2 itu bisa untuk jurusan IPS. Usia S1 maksimal 24 tahun pada saat 1 April tahun pendaftaran dan pasca sarjana maksimal 35 tahun atau training maksimal 35 tahun. Kemampuan bahasa tidak wajib. Ya, tidak wajib N2 tetapi dasar bahasa Jepang atau Inggris sangat disarankan untuk yang ambil S1.
Kesehatan fisik dan mental yang baik dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Kemudian persyaratan lain, nilai minimal ya untuk yang mau ambil syarat beasiswa S1 ke Jepang. Yang pertama undergraduate itu IPA, minimalnya itu untuk matematika, fisika, kimia minimal itu 80. Skala 100, IPS itu juga sama, matematika, ekonomi, dan mata pelajaran IPS lainnya minimal 80, skala 100 atau setara. Untuk D3 college itu minimal 75 dan specialized training project itu 70. Tapi pada kenyataannya yang daftar itu nggak segini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nilainya cuma 85, jangan ambil S1. Kalau saya ngambil saran gitu. Kenapa? Karena yang daftar S1 itu rata-rata nilainya 96, 98 gitu ya, yang sangat-sangat hampir sempurna. Jadi mungkin kalau nilai kita cuma 90 gitu ya, kita masuk ambil yang D2 atau yang D3 saja sudah cukup insya Allah. Karena kenapa saya sarankan seperti itu? Persyaratan lebih persaingannya lebih kecil, dan walaupun kita ambil D2 ya atau koseng gitu ya, ambil D2 itu kita bisa henyu atau bisa lanjutkan studi ke S1 di Jepang, tinggal tambahkan 2 tahun lagi. Seperti itu. Catatan penting tentang membuka gausya yang pertama adalah kesesuaian dokumen. Kesesuaian dokumen ini semua nilai harus dicatat dalam transkrip rapat resmi atau sertifikat ujian legalisasi, maksudnya dilegalisir ya oleh sekolah. Konsistensi prestasi, jadi nilai teman-teman yang SMA tuh konsisten prestasinya, nilainya ya, tidak naik turun tapi konsisten naik gitu ya. Perbedaan skala nilai, jika sistem nilai sekolah anak Anda itu nilainya skala 4 gitu ya, maka dikonversi nilai harus sesuai dengan skala 100 tadi. Ini seperti itu. Kemudian tips lolos dokumennya, yang pertama persiapkan dokumen secara rapi, pastikan dokumen semua lengkap, kuasai materi ujian tertulis. Nah, ini biasanya minasan bisa pelajari soal-soal EJU. Ini ada banyak di internet. Ya, asal mau cari itu banyak sekali soal-soal EJU, soal-soal membuka gakusho juga sudah banyak di internet, tinggal download banyak sekali. Tetap menguat umum untuk UPS. Tingkatkan kemampuan berbahasa. Meskipun tidak wajib, kemampuan bahasa Jepang atau Inggris meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan beasiswa membuka gakusho. Kemudian tunjukkan motivasi yang kuat saat wawancara. Ya, ini wawancara ini penting, tidak menunjukkan kesombongan diri kita, tapi menunjukkan kekuatan diri kita, tapi tidak menunjukkan sok tahu atau apa gitu ya. Itu juga tidak dibenarkan saat wawancara gitu. Jelasan alasan Anda ingin ke Jepang itu apa? Terus kontribusi apa yang Anda berikan kalau sudah dapat beasiswa tersebut? Ini yang mau buka Gakusho. Kemudian kita lanjutkan beasiswa universitas. Untuk beasiswa yang diberikan oleh universitas, di sini saya berikan contoh 2, yaitu Shizuoka University dan Okayama University. Untuk Shizuoka University itu ada namanya Asia Bridge Program atau ABP. Nah, Asia Bridge Program ini adalah inisiatif kolaborasi antara industri dan akademisi yang ditawarkan oleh Universitas Shizuoka. Jadi ini beberapa industri yang ada di Shizuoka itu memberikan beasiswa. Ya, jadi ini kolaborasi antara industri dan akademisi di Universitas Shizuoka. Program ini dirancang untuk menarik siswa internasional dari Asia, termasuk Indonesia, untuk melanjutkan studinya di Jepang, di Shizuoka University. ABP menawarkan kurikulum yang disesuaikan dengan standar industri global dan memberikan dukungan komprehensif bagi mahasiswa internasional. Ini anaknya teman kita juga ada ya, Mbak Fi ya, masuk ke ABP beberapa ya. Cakupan beasiswa ini dibebaskan sepenuhnya, kuliahnya gratis untuk tahun pertama, untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat diberikan potongan biaya kuliah antara 50% hingga 100% berdasarkan evaluasi prestasi akademik tahunan. Dukungan tambahannya adalah bantuan karir untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan di Jepang, program intensif bahasa Jepang, dan proses seleksi penerimaan yang dilakukan di negara asal dan di Jepang. Jadi ini sangat enak lah ya program ABP ini. Persyaratannya dia harus lulusan SMA atau SMK atau sederajat, kemampuan dasar dalam bahasa Jepang minimal JLPTN 3 atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS atau TOEIC. Ya, dokumennya itu adalah formulir pendaftaran online, esai dalam bahasa Jepang 500 kata tentang alasan mendaftar ABP. Alasan tuh harus kuat gitu ya. Pas foto ukuran 3x5 dan 4x5. Klasif akademik kelas 10, 11, dan 12, salinan ijazah SMA, SMK, dan sederajat kalau sudah lulus. Kalau belum, biasanya cukup transkrip akademik sampai semester 5 saja.
Informasi tambahan tentang Universitas Shizuoka bisa dilihat di link berikut ini. Ya, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan tanpa biaya. Kontaknya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa searching sendiri untuk mendapatkan yang lebih detail. Yang kedua adalah Universitas Okayama, dia memiliki program Discovery Program Global Learners atau GDP, ya, Discovery Program for Global Learners atau GDP. Program divisi ini adalah program sarjana yang ditawarkan oleh Universitas Okayama, dirancang untuk siswa yang ingin belajar dalam lingkungan multikultural. Program ini menawarkan fleksibilitas dalam memilih mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Inggris dan Jepang, dan memungkinkan siswa untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Cakupan beasiswa, ya, tunjangan bulanan, biasanya dia Okayama ini beasiswa dari JASO. Tunjangan bulanan 48.000 yen per bulan selama 1 tahun. Kriterianya itu diberikan kepada siswa internasional berprestasi dengan catatan akademik dan prestasi pribadi yang luar biasa. Proses aplikasinya adalah universitas mengajukan aplikasi atas nama tersebut pendaftar, ya. Jadi dari Okayama bawa ke JASO, nah nanti akan dikeluarkan. Jadi ini Okayama sendiri yang menseleksi. Ini biasanya periode aplikasinya biasanya awal hingga pertengahan April dengan tenggat waktu sekitar akhir April. Syarat pendaftaran lulusan SMA atau SMK sederajat, kemampuan bahasa Inggris yang memadai seperti sertifikat TOEFL, IELTS, dan yang mungkin diperlukan. Kemampuan bahasa Jepang tidak wajib, tetapi dianjurkan. Formulir pendaftarannya tuh ada, bisa download ya. Transkrip akademik, sertifikat kemampuan berbahasa, surat rekomendasi, esai, atau pernyataan tujuan. Ya, jadi Minasan bisa lihat bahwa esai atau alasan itu menjadi syarat-syarat banyak di beasiswa. Nah, informasi tambahan untuk Okayama bisa diklik di laman berikut ini. Yang berikutnya adalah beasiswa swasta. Beberapa beasiswa swasta yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah organisasi seperti JASO, Rotary Club, perusahaan Jepang seperti Mitsui, gitu ya, sering memberikan bantuan beasiswa. Di sini saya akan memberikan sharing tentang beasiswa JASO atau Japan Student Service Organization. JASO menyediakan berbagai beasiswa untuk mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di Jepang. Beasiswa ini terbuka untuk mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Beasiswa yang disediakan JASO biasanya mencakup biaya hidup, biaya kuliah. Beasiswa ini beasiswa bulanan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan. Syarat umum, mahasiswa internasional yang terdaftar di universitas atau perguruan tinggi yang ada di Jepang, memenuhi persyaratan akademis dan kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan tergantung pada program yang dipilih. Cara mendaftarnya adalah pengajuan biasa dilakukan melalui universitas bekerja sama dengan JASO. Jadi, Minasang daftar dulu di kampus yang Minasang ini, kemudian baru bisa mendaftar JASO. Kemudian beasiswa Rotary Peace Fellowship, ya. Rotary Club ini menyediakan berbagai beasiswa untuk mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di bidang perdamaian dan diplomasi. Meskipun fokus utama Rotary adalah pasca sarjana, beberapa klub Rotary juga menyediakan beasiswa untuk program S1, terutama untuk jurusan yang berkaitan dengan perdamaian dan pembangunan internasional. Jenis beasiswa sama, beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya perjalanan. Syarat umumnya adalah mahasiswa dengan komitmen untuk berkarir di bidang perdamaian, pembangunan internasional, atau masalah sosial. Lulusan SMA atau mahasiswa yang sudah berada di tahap awal pendidikan tinggi. Cara mendaftar pengajuan melalui klub Rotary lokal atau link resminya ada di link yang saya tampilkan. Berikutnya adalah beasiswa Mitsui Busang, ini beasiswanya Jerome, ya. Jujur aja ini termasuk beasiswa yang bonafit, yang sangat sulit untuk masuk, ya. Ini beasiswanya suaminya Mbak Vivi nih, ya. Kalau nggak salah ya, Mas Puji, ini kan ya, apa namanya, Mitsui ya. Iya, benar-benar, Mbak. Yang dapat tuh biasanya orang-orang yang memang Masya Allah gitu. Apa yang saya tahu, beasiswa Mitsui ini yang bareng sama saya dulu di Jepang juga gitu ya, bahkan bukan bukan orang biasa seperti saya gitu ya, orang spesial yang memang Masya Allah nggak cuman pinter dan dikaruniai kecerdasan yang tinggi, tapi juga dia biasanya orang yang sangat rajin, eh, apa namanya, disiplin sendiri gitu ya. Seperti Jerome ya, Jerome juga seperti itu. Nah, jenis beasiswa ini beasiswa penuh, mencakup biaya kuliah, biaya hidup, biaya perjalanan, bahkan Mombusho itu turun beasiswa bulanannya Mitsui masih tetap gitu. Nggak tahu sekarang Mitsui berapa, kayaknya masih tetap tinggi juga ya jumlahnya. Kemudian mahasiswa internasional yang diterima di universitas di Jepang. Jadi syaratnya tuh Mitsui saya ingat dulu ya, barengan sama
Dinda Ucit Bintang tuh bertiga beasiswa Mitsui, mereka tuh stres banget. Jadi kalau harus masuk universitas-universitas yang terbaik yang ada di Jepang, jadi nggak yang asal-asalan gitu masuk ke universitasnya juga. Pressure-nya sangat sangat tinggi untuk Mitsui ini ya. Jadi kalau saya kalau lihat anak yang istilahnya biasa-biasa saja gitu ya, mungkin teman-teman yang bisa mengukur diri sendiri bisa ukur gitu ya. Kalau saya biasa-biasa saja, ya nggak usah ke sini, karena ini daftarnya ini banyak banget, yang daftar ribuan gitu ya, ratusan ribuan, tapi yang diterima mungkin 2 atau 3 orang saja. Ini tapi saya tetap sampilkan, siapa tahu di sini ada teman-teman yang memang memenuhi syarat untuk dapat beasiswa Mitsui ya. Selain cerdas juga rajin, rajin dan punya mental yang kuat. Gitu ya. Ini saya kasih linknya. Kemudian program kerjasama universitas. Biasanya kerjasama dengan universitas di Indonesia, ini bisa minasang hubungi langsung universitas di Indonesia yang Anda terdaftar nantinya. Misalnya kalau nggak salah anaknya Mbak Vivi juga di Unpad ya. Di Unpad ada program setahun di mana, di Hiroshima atau di mana Mbak? Di Nagoya, Mbak. Oh, di Nagoya ya, ada program seperti itu. Jadi beberapa universitas yang memiliki apa namanya jurusan bahasa Jepang biasanya punya link dengan universitas lain di mana di Jepang untuk pertukaran selama setahun, biasanya seperti itu. Nah, program internasional universitas ini program pertukaran mahasiswa atau student exchange program, program penelitian dan magang internasional, program kuliah bahasa Jepang dan budaya Jepang, double degree program, biasanya ini UI kalau double degree. Ya, beberapa universitas saya kurang tahu ya, yang saya tahu cuma apa UI, kegiatan budaya dan sosial, program summer atau winter school, kerjasama dengan universitas asing, program pembelajaran jarak jauh atau online program. Contohnya di sini ada di kampus kami di Universitas Dharma Persada ada beberapa pertukaran mahasiswa Universitas ke kuis, pelatihan jangka pendek bahasa Jepang ya dan budaya Jepang di Hiroshima, program internship di Jepang, kemudian ada juga apa namanya lanjut di Hiroshima 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Jepang seperti itu. Jadi ini yang saya tahu karena saya apa orang dalamnya Dharma Persada tahunya cuma segini gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman saya yang anaknya di mana ada yang di Hiroshima, ada yang di Takushoku, ada juga yang di Nagoya seperti apa namanya anaknya Mbak Vivi itu ada beberapa universitas. Tahu saya UGM juga punya, UI juga ada, ya Unpad juga ada. Jadi beberapa kampus yang ada universitas apa jurusan bahasa Jepangnya, dia punya link khusus untuk program seperti ke luar Jepang ya, ke Jepang. Kemudian yang ketiga kita masuk yang dari SMA tadi ya, balik lagi langsung ke universitas atau English Track Program. English Track Program itu melanjutkan studi Jepang merujuk pada program pendidikan diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini kampus-kampus yang tidak memberikan bukan tidak, maksudnya dia menyampaikan kuliahnya dalam bahasa Inggris, terutama yang ditujukan untuk mahasiswa internasional. Ini adalah alternatif bagi mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan bahasa Jepang yang cukup tinggi, tetapi ingin melanjutkan studi di Jepang. Program ini seringkali termasuk dalam kategori Government atau G2G jika berhubungan dengan beasiswa atau kerja sama pemerintah Jepang dan negara asal mahasiswa. Mungkin minasan pernah dengar ya G30 ya, G30 gitu ya. G30 itu di mana 30 universitas di Jepang itu membuat program dengan bahasa Inggris untuk mahasiswa yang memang punya keterbatasan khusus namun tidak punya kemampuan bahasa Jepang yang tinggi. Itu bisa pakai program bahasa Inggris seperti itu. Caranya gimana? Nah, universitas yang mengadakan program ini, ya program English Track program ini ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama, Universitas of Tokyo. Ini menawarkan international program di berbagai bidang seperti sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Program ini dirancang khusus untuk mahasiswa internasional yang tidak menguasai bahasa Jepang. Keio University ini juga ada, ya memiliki Keio International Program, ya di tingkat sarjana maupun S2 ya, bahasa Inggris dengan berbagai disiplin seperti Global Studies, International Business, dan Economics. Kemudian Sophia University, ini ada programnya Sophia Global Education Program untuk bidang Humanities, Social Science, dan Business Administration. Kyoto University menawarkan international program yang mengajarkan kursus dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris untuk mahasiswa internasional, program-program ini ada di bidang Science, Engineering, and Life.
Kemudian keuntungannya itu tidak memerlukan kemampuan bahasa Jepang secara khusus diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang, aduh aku nggak mau deh belajar kanji gitu ya, aku nggak mau deh belajar bahasa Jepang. Yang penting aku bisa bahasa Jepang yang sehari-hari aja gitu ya. Ya ambil program yang ini gitu ya. Kemudian akses ke pendidikan berkualitas. Universitas Jepang terkenal dengan riset dan pendidikan yang sangat dihargai secara internasional dan beasiswa. Beberapa universitas Jepang menawarkan beasiswa khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program English Track. Kemudian program beasiswa G2G atau ini bisa dilihat dari cek keseriusan beasiswa pemerintah Jepang atau MAX. Pastikan untuk memeriksa apakah negara asal Anda memiliki akses ke beasiswa MAX untuk studi ke Jepang. Aplikasi melalui pemerintah, beasiswa G2G biasanya mengharuskan Anda mengajukan aplikasi melalui pemerintah negara asal, misalnya Kementerian Pendidikan di Indonesia. Proses seleksi. Seleksi untuk mahasiswa G2G biasanya melibatkan ujian tulis, wawancara, dan penilaian kemampuan akademik serta kemampuan bahasa Inggris. Kemudian gimana caranya nih? Langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah riset program English Track. Jadinya pilih Universitas Jepang yang menawarkan English Track program sesuai dengan minat dan bidang studi Anda. Banyak dunia internet itu mudah sekali minasang ya. Bisa buka sendiri, cari sendiri. Kalau semuanya tanya saya, tentu saja saya tidak tahu semua gitu. Jadi teman-teman bisa searching secara detail. Persiapan dokumen paling utama untuk program English Track biasanya Anda memerlukan dokumen seperti transkrip, akademik, surat rekomendasi, sertifikat kemampuan bahasa Jepang, bahasa Inggris ya, TOEFL atau IELTS, mendaftar program. Kemudian jika Anda tertarik dengan beasiswa G2G, pastikan Anda memeriksa apakah negara Anda memiliki kerjasama dengan Jepang dalam program beasiswa tersebut, gitu ya, atau tidak. Yang terakhir adalah jalur sekolah bahasa. Nah, jalur sekolah bahasa inilah yang mungkin saya bisa bantu ya, Nihongo Gakko atau BK Universitas. Apa sih bedanya Nihongo Gakko dengan University BK, Universitas? Untuk Nihongo Gakko itu lebih fokus pada pelatihan bahasa Jepang yang lebih umum dan intensif. Sedangkan University BK itu program persiapan benar-benar memang persiapan untuk masuk mahasiswa ingin melanjutkan studi di Universitas Jepang. Kalau pengakuan akademik, Nihongo Gakko itu bukanlah universitas sehingga tidak menawarkan gelar akademik formal. Namun beberapa lembaga ini memiliki hubungan dengan universitas-universitas di Jepang sehingga dapat membantu siswa melanjutkan studi ke Jepang ke universitas di Jepang setelah menyelesaikan program mereka. Jadi kalau sedangkan di BK itu ada pengakuan akademik, program BK adalah bagian dari universitas sehingga siswa menyelesaikan program ini dan memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke program gelar di universitas tersebut. Biasanya kayak misalnya di Takushoku BK, apabila dia ingin melanjutkan ke S1 di Takushoku itu tidak perlu ujian masuk ke S1 di Takushoku University, cukup wawancara aja. Syaratnya adalah minimal 90% kehadiran di BK-nya. Dan ini setara dengan D1 atau D2 kalau untuk di BK. Beda dengan Nihongo Gakko. Nihongo Gakko itu ya sekolah bahasa. Kalau BK ya bagian dari universitas, itu bedanya seperti itu. Namun tetap di Nihongo Gakko juga diberikan pelajaran-pelajaran yang memang untuk persiapan masuk universitas. Beda lainnya di BK itu juga ada kelas untuk persiapan masuk universitas. Jadi ada pelajaran EJU-nya ya. Kalau di Telkom itu ada pelajaran EJU, persiapan EJU. Kemudian ada juga kalau yang untuk S2 ada persiapan menulis Kenkyu Keikakusho atau rencana penelitian seperti itu. Jadi ada bimbingan seperti itu dan ada juga BP atau bimbingan konselingnya. Untuk Nihongo Gakko atau sekolah bahasa, beberapa yang akan saya sampaikan ada KAI atau KAI Japanese Language School. Ini lokasinya di Tokyo, dikenal dengan kurikulum bahasa Jepang yang beragam. KAI menawarkan program untuk mempersiapkan siswa internasional untuk ujian JLPT dan ujian masuk universitas. Kemudian yang kedua mungkin agak terkenal ya, saya di BSD suka lihat ininya, kambangnya, iklannya, Shinjuku Japanese Language Institute. Ya, ini juga lokasinya di Shinjuku di Tokyo. Ini fokus pada kemampuan berbicara, biasanya memang di YouTube-nya juga banyak. Kemudian Yokohama International Education, ini terkenal dengan pengajaran bahasa Jepang yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa internasional, terutama mereka yang berencana untuk melakukan studi universitas di Jepang. Kemudian The Nagano School ini juga lumayan terkenal juga di Tokyo. Ini yang ingin perkenalan bahasa Jepang juga, ini ada websitenya. University of Tokyo, Kokusai Komuin BK, program persiapan bahasa Jepang. Nah, ini selanjutnya adalah BK yang ada di universitas. Yang pertama, Universitas Tokyo atau Tokyo Daigaku. Ada Kokusai Komuin BK, program persiapan bahasa Jepang yang dirancang untuk membantu siswa internasional mempersiapkan studi di Universitas Tokyo. Jadi ini ada jalur enak lah gitu ya. Kalau misalnya memang
sesuai gitu ya. Ada Keio University juga ada Japanese Language Program Keio-nya. Kemudian ada Sophia University, ada Wako University, ada Rikyo University. Ya, Rikyo ini apa namanya, Rikyo ya. Ada Rikyo University, kemudian juga tempat saya bekerja sampai sekarang yaitu BK di Takushu University. Nah, memiliki program BK yang sangat dikenal di kalangan mahasiswa internasional, terutama bagi mereka yang ingin persiapan studi lanjutan di universitas tersebut. Sekarang saya akan perkenalkan sedikit tentang Takushoku University dan juga KSBK, karena memang ini tempat saya bekerja yang saya tahu, tapi mungkin sekolah bahasa lain atau BK lainnya tidak terlalu beda jauh ya. Hubungan saya dengan BK, kenapa saya disuruh jadi advisor Takushoku BK? Karena saya lulusan dari Takushoku University. Ini saat-saat saya menjadi mahasiswa, student di Takushoku University. Ini ada profesor bimbingan saya. Kemudian ini jadi kenapa saya diminta jadi advisor? Karena memang saya lulusan Takusho University gitu ya. Ini adalah siswa BK Takusho University. Yang depan ini dia Agung Sang, sekarang sudah di Indonesia, lulusan Takushoku juga. Persyaratan penerimaannya tadi sudah saya sampaikan ya, minimal N5 atau 150 jam belajar di Indonesia, berusia 18 tahun saat berangkatan, penjamin memiliki rekening dengan jumlah minimal 250 juta rupiah atau setara 2,5 juta yen. Jadi penjamin biaya orang tua minimal punya uang segini gitu ya di rekeningnya. Tapi enggak harus apa sih namanya ya? Bukan jaminan gitu ya, bukan jaminan, tapi memang harus ini hanya untuk menunjukkan bahwa memang orang tua mampu membiayai anaknya kuliah di Jepang. Ini adalah di untuk biayanya kurang lebih sama ya di tempat-tempat lain, nggak terlalu beda jauh. Tapi sejauh yang saya ketahui, kalau misalnya ada pameran itu Takushoku BK itu paling murah, gitu ya. Dari tahun 2010 sampai sekarang saya belum pernah menemukan lagi yang lebih murah dari ini ya. Jadi pendaftarannya 10.000 yen, kemudian biaya penerimaan atau setelah berkas lulus itu bayar 125.000 yen. Kemudian bayar lagi setelah tiba di Jepang, per semesternya 252.500 yen, totalnya 630.000 yen. Kalau misalnya tambah tambah 1,5 tahun lagi, ya berarti tambah 252.500 yen lagi. Seperti itu. Nah, ada asrama dengan biaya 28 sampai 30.000 yen. Ya kalau untuk apartemennya sekitar 35 sampai 70.000 yen karena dia di Bunkyo. Ini asrama wanita. Kalau di Takushoku untuk di BK-nya laki-laki ya harus di apartemen ya, tidak ada asrama. Kurang lebih seperti ini untuk biaya hidup. Ya part time job dimanapun Nasang sebagai apakah student ataukah sebagai mahasiswa BK atau apapun, semua ryugaksei, semua mahasiswa asing di Jepang itu berhak mendapatkan apa namanya waktu untuk part time job sebanyak 28 jam per minggu. Jadi boleh gitu ya 28 jam per minggu. Jadi bayangkan ya 28 jam per minggu itu kalau satu jamnya 1.000 yen aja bisa seminggu bisa dapat ini hasil ya 20 yen. Dan itu sangat cukup untuk biaya hidup di Jepang. Ini adalah beasiswa yang di Jepang. Ya nanti saya akan share aja ini beberapa acara ya di Jepang di Takushoku BK. Ya ini Galuh, salah satu siswa Takushoku BK yang tadinya dapat di UI gitu ya, dia melepaskan UI-nya dan apa namanya berangkat ke Takushoku BK, kemudian sekarang sudah lulus S2 dan studi sekarang bekerja di perusahaan Jepang. Kemudian ini ada jalan-jalan, jadi biaya segitu tadi tuh udah termasuk jalan-jalan sebagainya. Misalnya ini beberapa lulusan BK, ada Asmi, dia sekarang kayaknya udah lulus S3 ya dari Nagoya University. Kemudian ada Alif, sekarang bekerja di Jepang. Ada Ali Salim, ini dari sedang bekerja di Jepang. Ada Galuh, perusahaan Jepang juga. Kemudian ada Andrea, juga sekarang di Kwansei Gakuin University, sepertinya sudah lulus juga. Mungkin ada teman-teman yang kenal Dira Natania, dia lulusan SMA Stella Maris, dia YouTuber. Sekarang menikah dengan orang Jepang juga. Dia dari Ubihiro University. Kemudian ada Muhammad Atras, Hadiran ini kakaknya Dira, kemudian ada Sarania Sofa, Muhammad Sofa. Ini banyak sekali alumni-alumni BK yang alhamdulillah sudah sukses ya. Ini adalah beberapa fakultas di BK, S1-nya, S2-nya seperti ini. Ini ada siswa Takushoku BK saat ini.
Ya, ini berangkat September 2002, sekarang lagi masih ini yang terakhir berangkat September 2004 ya. Ini seorang atlet ya, Giasi Parikesit, atlet apa namanya, yang poli air itu ya. Nah, beliau juga udah berangkat berempat. Nah, insya Allah akan berangkat lagi. Oh, sudah ada sebagian 2 orang, 3 orang berangkat di bulan ini. Di bulan Ramadan ini 3 orang berangkat. Gitu. Baik, kita lanjut ke tentang informasi S2 dan S3. Jadi lumayan banyak ya. Maaf ya, untuk S2 beasiswa yang pertama adalah untuk S2 ya. Untuk beasiswa pertama Max. Mungkin teman-teman yang S1 yang dari tadi nanti untuk S2 ya. Ini Max itu bisa jalur rekomendasi G2G atau jalur kedutaan. Ini tadi sama ya, pendaftaran melalui kedutaan Jepang, linknya juga sama. Ya, atau University Recommendation atau U2U, ya jalur universitas. Ini langsung merekomendasikan kandidat ke Max gitu ya. Jadi ada juga domestic selection, biasanya ditujukan bagi mahasiswa yang sudah berada di Jepang dengan status self-finance student atau biaya sendiri gitu ya. Fasilitasnya seperti ini biayanya. Kemudian persyaratannya ini dikit yang nggak berbeda dengan S1 ya. Untuk pendidikan S2 itu minimal IPK 3,2 dari skala 4. Jadi lulusan S1 dari Indonesia IPK minimal 3,2 dari skala 4. Untuk S3 juga sama minimal 3,2 dari skala 4. Usia maksimal 34 tahun saat pendaftaran. Syarat apa namanya JLPT minimal N2. Kemudian TOEFL-nya 543 ya, TOEFL IBT-nya 72, IELTS-nya 5,5. Namun, minasang ya, untuk sertifikat TOEFL dan TOEIC yang dapat digunakan untuk mendaftar hanya terbitan dari ITS. Kemudian untuk IELTS yang dapat digunakan untuk mendaftar hanya terbitan Universitas Cambridge, British Council, YAF, dan IDP Education saja. Yang selain itu tidak diterima. Jadi minasang betul-betul ini ya. Proses seleksi beasiswa Max bisa lihat di websitenya. Ya, jadi yang pertama jalur kedutaan itu adalah sekarang nih sekitar bulan April nanti ya, bulan depan akan ada bulan-bulan depan ya, habis Lebaran akan ada pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi Juni, tes tertulis wawancara Juli Agustus, pencarian LOA. Jadi dari kita jarum nyari LOA gitu ya. Jadi dicocok-cocokin nih kita LOA tuh letter of apa namanya? Assessment ya. Jadi kita diterima gitu ya, diterima oleh kampus di Jepang, disesuaikan dengan ini. Kemudian pengumuman hasil final, kemudian baru ke Jepang. Kalau jalur universitas, minasang kontak dengan profesor dan mencari LOA. Gitu ya, langsung pendaftaran lewat universitas, kemudian seleksi internal universitas, kemudian universitas mengajukan nama kita ke Max. Kemudian pengumuman hasil final Juni dan Juli. Jadi minasang ada 2 versi kalau untuk beasiswa S2 dan S3 di Max. Kemudian tips agar lolos beasiswa Max, buat riset proposal yang kuat. Ini penting banget ya, riset topik yang relevan dengan studi di Jepang, sesuaikan dengan proposal dengan keahlian calon profesor pembimbing. Jadi minasang tuh ngecek proposalnya sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan bidangnya. Kirim email ke profesor terkait penelitian yang ingin dilakukan, pastikan profesor tertarik dengan proposal yang diajukan. Persiapkan diri untuk wawancara, belajar bahasa Jepang, meskipun ada program dalam bahasa Inggris, kemampuan bahasa Jepang akan memberi nilai tambah. Hubungkan dokumen dengan yang sangat baik, dengan rapih. Kemudian proses pendaftaran beasiswa Max itu ada primary screening, kemudian mengisi form aplikasi, ada ya, linknya, ujian tertulis. Itu kemudian ujian wawancara. Ya. Kemudian tahap secondary screening, biasanya kita akan dibawa nih, pelamar yang lulus primary screening akan ke kedutaan besar bawa ke membuka Max yang di Jepang. Kemudian bersaing dengan apa namanya peserta dari negara lain gitu. Pelamar yang telah lulus sampai tahap ini akan diberikan surat keterangan lulus primary screening, kemudian bisa untuk persyaratan dapetin LOA dari profesor. Nah, peserta yang lulus akhir secondary screening di universitas akan resmi menjadi penerima beasiswa. Kadang udah primary screeningnya lulus, kadang nggak lulus di secondary screening minasang. Nggak apa-apa, mungkin bukan yang terbaik ya. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Student Service Organization atau JASO. Ini tadi sama dengan S1, jadi daftar dulu di sana pakai biaya sendiri, kemudian baru daftar JASO. Gitu ya. Tunjangan bulannya seperti ini. JASO sama tadi saya sudah sampaikan ya, sama dengan di S1. Kalau ini
program beasiswa LPDP. Nah, LPDP ini program pemerintah Indonesia ya, ditujukan bagi warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 atau ingin melanjutkan pendidikan pada program master doktoral di perguruan tinggi terbaik dalam maupun luar negeri. Biasanya reguler yang biasa kita ambil, kemudian beasiswa afirmasi, beberapa jenis beasiswa LPDP, ada beasiswa khusus PNS, TNI, Polri, ya, kemudian ada juga beasiswa dokter spesialis, beasiswa unggulan dokter Indonesia atau BUDI, dosen ya, untuk dosen, beasiswa disertasi, ya, programnya apa aja pada warga negara Indonesia, kemudian lulusan S1 atau D4, lulusan S2 juga bisa untuk S3-nya. Ini untuk program magister minimal 3, doktoral minimal 3,25. Usia 35 tahun, kalau doktoral 40 tahun. Bahasa Inggris TOEFL IBT-nya lebih dari 500, TOEFL IBT-nya 61 atau IELTS-nya 6 minimal, lebih besar dari 6. Bahasa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi tujuan. Kemudian program beasiswa LPDP ini juga calon pelamar harus mendaftar melalui portal LPDP, ya, kartu KTP, ijazah, sertifikat dan sebagainya. Kemudian ini bisa dilihat di laman ini LPDP Kemenku, ya. Kemudian IPK juga sesuai dan paling utama esai dan motivasi serta rencana studi. Strateginya gimana? Menulis esai yang kuat yang pertama, kontribusiku bagi Indonesia itu apa? Sukses terbesar dalam hidupku itu apa? Rencana studinya bagaimana? Ini harus jelas banget misalnya. Kemudian untuk apa namanya beasiswa LPDP, tes wawasan ini ada yang untuk LPDP ini ada tes wawasan, ya, ada kenapa kamu memilih universitas jurusan ini, apa kontribusi setelah lulus ini, ceritakan pengalaman kepemimpinan dalam sosialmu, gitu ya, seperti ini untuk wawancaranya. Kemudian tips lolos beasiswa LPDP, manajemen waktu dan persiapan matang, kemudian bangun portofolio dan prestasi Anda yang sangat baik. Ya, portofolio itu diri kita ya, menggambarkan diri kita yang sangat baik gitu ya. Kemudian berikutnya adalah program beasiswa The Okazaki Kaihita International Scholarship Foundation. Ini sebenarnya UGM ya yang ada program ini. Ini adalah The Okazaki Kaihita International Scholarship Foundation didirikan tahun 90 untuk menghormati mendiang Bapak Kaihita Okazaki, Presiden kedua All Nippon Airways. Ya, yayasan ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan pengembangan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan negara-negara Asia yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana di Jepang, gitu ya. Ini lumayan keuangannya, ya, pengajuannya tapi melalui universitas ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini yang kuning adalah beberapa motivasinya. Kemudian ini kemarin saya baru tahu juga ada program beasiswa Design the Future Award Keio University. Ini ke Keio ya, program masternya 2 tahun, program dokter 3 tahun. Ini aplikasinya ada, nanti mungkin tips atau cara lain yang terakhir ya, daftar BK atau di Hunggako, kemudian lanjut S2, masuk S2 di Indonesia, lalu beasiswa di kampusnya, menjadi dosen atau lalu cari beasiswa melalui lembaga tempat Minasang bekerja, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Beberapa event yang untuk melanjutkan mencari informasi sekolah di Jepang, ada Persada mengadakan apa namanya education program ya, J-Education dan lain sebagainya. Hai, ya, ijo desu. Maaf ya terlalu panjang. Arigatou gozaimashita. Oke. Alhamdulillah. Lumayan panjang sebenarnya. Tadi Mbak Ju minta kalau bisa nih karena banyak banget yang ingin diberikan gitu ya. Pengen di-share ke teman-teman semua di sini. Kalau bisa lebih dari 1 jam gitu kan. Ternyata Alhamdulillah nih belum sampai 1 jam. Jadi sesi tanya jawabnya kelihatannya akan lebih banyak nih bisa ya. Baik. Mungkin teman-teman tolong di mute ya yang ini supaya kita bisa apa namanya kita bisa lebih bisa tenang gitu ya dalam melaksanakan diskusi ya kali ini. Baik, ini menarik nih. Tadi ada catatan ya ada chat dari Yusuf Fatirobani ini. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Yusuf. Saat ini berkuliah S1 di universitas yang ada di Indonesia.
Saya sebelumnya pernah ikut program Max D2 pada tahun lalu. Mungkin ikut eh, seleksi ya, seleksi program Max ya. Saya ingin sedikit menambah informasi isi ujian D2-nya. Seluruh ujian selain bahasa Jepang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya matematika, nanti soalnya menggunakan bahasa Inggris. Matematika D2 yang saya ikuti saat itu sepertinya cukup memahami dan bisa seluruh matematika dari jenjang SMP sampai SMA. Jadi kalau misalnya paham eh, mata pelajaran matematika dari SMP sampai SMA, kayaknya cukup ya untuk bisa ikutan seleksi Max ini ya. Kemudian untuk bahasa Jepang akan diminta untuk menuliskan kanji. Ini sedikit tambahan nih dari Yusuf Fatih Robani, mungkin pengalaman pribadi ya. Oke. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau yang ingin langsung ya, on voice. Tapi bisa juga menuliskan di kolom catatan gitu ya. Tapi mungkin sedikit saya ringkas tadi. Tadi Mbak Ju sharing ya tentang pertama jalur beasiswa ke Jepang itu apa aja? Ada Max, terus ada beasiswa universitas, beasiswa swasta gitu ya. Kemudian Mbak Ju juga sharing tentang jalur dan peluang kuliah di Jepang itu seperti apa gitu ya. Lalu persiapan kuliah di Jepang itu bagaimana, dan ada juga English Track Program ya tadi yang Mbak Ju bilang ternyata ada sekitar 30 universitas di Jepang yang menggunakan program bahasa Inggris untuk mahasiswa internasional. Jadi mungkin bisa dilihat listnya nanti kira-kira kampus apa aja yang yang menyediakan program bahasa Inggris untuk eh, mahasiswa internasional. Kayaknya Nagoya University itu termasuk salah satunya ya. Iya. Ada program bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya tentang jalur kuliah dengan sekolah bahasa atau juga dengan BK gitu ya. Sekolah bahasa atau BK. Kalau BK itu biasanya program bahasa yang langsung dari universitas itu, kemudian ketika lulus bisa langsung melanjutkan di universitas tersebut ya. Bisa Langsung tempat lain, bisa tempat lain. atau Jadi bisa nggak juga tempat lain ya. Ah, ah. Tapi intinya persiapan untuk masuk kuliah gitu ya. Tapi kalau untuk program bahasa Jepang sendiri memang khusus untuk belajar bahasa Jepang secara umum ya seperti itu. Kemudian Baju juga sharing tentang beasiswa S2 dan S3. Ada Max, JASO, LPDP ya untuk dari dalam negeri kita. Lalu ada beberapa dari kampus juga gitu ya. Dan juga mungkin sedikit tadi sempat sekilas dibahas tentang event-event yang memberikan informasi tentang kuliah di Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga perlu mungkin ini sebenarnya udah isu yang umum ya yang kita paham, yang kita tahu gitu ya bahwa Jepang ini sekarang penduduknya mungkin semakin banyak berkurang. Makanya Hmm. mereka sangat membuka sekali ya mahasiswa-mahasiswa dari luar atau mungkin juga pekerja-pekerja dari luar untuk masuk ke negara Jepang gitu. Untuk bisa memenuhi ya kebutuhan tenaga kerja di Jepang itu sendiri gitu ya. Baik, apakah dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing juga? Di sini juga ada Solih nih yang juga mahasiswa alumni Jepang juga gitu ya. Mungkin Waalaikumsalam. Mungkin Solih mau ada yang di share sedikit atau menambahkan dari apa yang udah di sharing dari Ibu Juaria. Ayo Mbak Sulis. Pada pertanyaan aja mungkin ya. Mau bertanya? Oke, silakan. Soalnya mau nanya apa? Nanti kalau ada pertanyaan tentang Max S1 gitu saya bisa jawab. Oh ya, Mbak Solih ini apa namanya beasiswa Max ya. Max S1. Iya. Dan Max apa? D1 apa S1? S1 S1 kan? undergraduate ya. Itu S1 kalau nggak salah kan? S1 IPS. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan tentang Max S1 ya. Sama sih ya, beasiswa untuk Max itu boleh dibilang soal-soalnya sama persis dengan EJU ya. Biasa mungkin kalau yang suka ambil apa namanya ujian EJU, itu kan dua tipe soal, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Jadi bisa apa namanya untuk
coba Eju gitu ya. Soal Eju juga banyak, sudah banyak. Soal untuk Max juga banyak di internet, tinggal download ya. Iya, setahu saya juga EJU itu berlaku 2 tahun ya. Jadi misalnya hasil tes Betul. EJU bisa dipakai selama 2 tahun ke depan. Nah, anak saya juga pernah ikut EJU tuh si Hafiz ya. Waktu kelas 11 dia ikut, kelas 12, tapi ternyata pilihannya cuma sedikit tuh kalau dari beasiswanya dia untuk ke Jepang. Cuma beberapa kampus. Akhirnya dia nggak lanjut yang ke Jepangnya gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Syamil ya. Untuk lulusan SMA yang ingin kuliah S1 di Jepang melalui jalur beasiswa, sebaiknya milih program beasiswa apa ya? Persiapannya dari kelas berapa? Nah, ini mungkin masalah persiapan ini ya, Mbak Ju, yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua di sini ya. Kalau ingin ambil kuliah S1 di Jepang, eh, jadi gini, pertama tuh kita mungkin yang lebih tahu kondisi kita, ya apa namanya, apakah kita mampu yang seperti apa itu bisa kita sendiri yang mengukur gitu ya. Nah, persiapannya tuh kalau misalnya kita mau ambil Max gitu ya, mau ambil Max, maka tadi ya salah satunya beasiswa Max misalnya, nilai kita harus stabil, stabil naik gitu, stabil naik, jangan naik turun. Itu nilai yang naik turun itu akan membuat nilainya kurang lah di situ ya. Kemudian misalnya tadi ya, syaratnya misalnya 85 ya untuk S1. Nah, kalau kita syaratnya 85 untuk S1, jangan ambil S1. Kalau nilai kita cuma 86 misalnya. Ambil yang D2 misalnya gitu. Karena biasanya yang daftar S1 itu biasanya udah yang nilainya 95, 96 gitu. Kebetulan saya juga ada teman juga ya, teman akrab juga di apa namanya di Mungusho, yang bekerja di Mungusho itu. Kalau nilainya segitu mah jangan ambil segitu deh gitu, karena pasti yang daftar itu jauh lebih tinggi nilainya. Gitu. Jadi kita nilai, jadi persiapan nilai dari mulai kelas 10, 11, 12 tuh konsisten naik gitu. Ya mungkin sama dengan kayak kita misalnya ambil SMBP ya di Indonesia. Itu kan nilainya sangat dilihat konsisten. Kemudian kemampuan bahasa. Ya kalau misalnya kemampuan bahasa Jepang kita agak sulit mengejar, maka ambil yang kemampuan bahasa Inggris kita ditingkatkan tinggi gitu. Nggak hanya apa namanya ya tadi ya minimal ya 6 kalau nggak salah ya itu kalau kalau nggak salah G30 juga seperti 6 itu misalnya. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita baik, kemudian sama tadi nilai. Namun kalau misalnya wah kita nilainya di SMA nih biasa aja nggak sampai 90-an di atas gitu ya nilai kita biasa aja maka apa namanya kita buat apa namanya itu ambil jalur lain. Jadi kalau ditanya mau sebaiknya memilih beasiswa yang mana, coba semuanya gitu. Dicoba semuanya. Kita tuh bisa nggak masuk di sini. Kalau program beasiswa Mongguso nggak masuk gitu ya, kayak yang tadi ya, yang Galusa itu akhirnya dia ngambil ke daftar ke Takushoku BK dulu setahun. Kan dia tadinya Max lulus yang jalur berkasnya, pas dibawa ke Jepang dia termasuk yang tidak lulus gitu. Jadi waktu itu dia tanya ke Umi Kirana ya, ke Umi Kirana, aduh anak saya pengen banget harus ke Jepang nih gitu kan. Ya udah hubungin saya ya, hubungin ke saya terus daftar ke Takushoku BK. Kemudian alhamdulillah begitu masuk S1-nya di Jepang dia beasiswa terus sampai lulus gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya semua dicoba gitu. Ya Mas Samil ya. Dan persiapan tentu saja dari kelas 10 sudah mulai persiapan. Iya, pokoknya SMA itu benar-benar kalau kalau dulu kita nganggap SMA itu masa-masa paling indah gitu ya. Tapi sebenarnya masa-masa untuk persiapan masa depan kita yang paling harus serius gitu. Karena apa namanya waktunya juga singkat kan, cuma 3 tahun dan nggak boleh turun nilainya itu ya. Ya, baju. Ya tapi ada 1000 jalan kalau memang kita cita-citanya ingin ke sana, misalnya Benar. waktu SMA kita bisa tidak tercapai, ya tadi jalur kita masuk universitas dulu di Indonesia, kemudian S2. S2 ke sana atau ambil jurusan bahasa Jepang, bisa sekolah exchange di sana. Ah, iya benar. Ada juga ya. Oh, exchange di sana tuh Masya Allah ya, itu bisa menyebabkan kita punya peluang untuk dapat sensei. Nanti untuk peluang S2-nya lebih tinggi. Untuk bisa juga punya peluang untuk menulis apa ya rancangan skripsi kita di Indonesia. Gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, yang manapun tidak masalah.
dicoba semuanya saja gitu. Dulu Mbak Ju ikutan student exchange juga ya? Enggak sempat, Oh, belum enggak. sempat ya. Oke. Heeh. Memang sih kalau apa student exchange 1 tahun itu bisa ini ya, minimal kita bisa meraih LOA dulu gitu ya, letter of acceptance dari profesor yang ada di sana Betul. gitu. Heeh, Jadi betul. pas balik ke sini lanjut dulu sampai selesai S1, terus Betul. baru Dapat LOA. apply lagi untuk S2 di sana gitu ya. Betul, Karena betul. udah LOA itu udah insya Allah udah di tangan lah ya seperti Iya, itu. heeh. Dan kemampuan berbahasa kita jauh lebih baik dibanding dengan mungkin di Indonesia saja misalnya. Iya. Itu ya Oke. Mas. Baik, teman-teman di sini gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sama-sama. Silahkan, mumpung ada pakarnya nih, pakarnya Mbak Ju ya, Juaria Sensei, yang memang benar-benar mendalami tentang seluk-beluk bagaimana belajar di Jepang gitu ya. Ada lagi mungkin? Nah, ini dari Bu Ali nih, mungkin ada yang berminat ya. Untuk tes bahasa Jepang, apakah ada tes lain selain JLPT ya? Karena untuk daftar JLPT itu sangat susah sekali. Apakah bisa diganti dengan Duolingo atau tes lainnya? Ya. Oh, sebentar ya, saya ingat contekan dulu. Mm-mm. Jadi kalau untuk apa namanya untuk JLPT, kalau itu bisa diganti dengan JTest atau Jet- NATES. Net test tuh ada. Ya, JTest atau NATES. Ya, itu kalau Duolingo tidak bisa. Jet test sama net test itu ambilnya di mana? Ambil di Baju. Indonesia. Ambil di Dia itu ya, seperti JLPT juga. Kalau JLPT kan ada tes cuman tertulis gitu ya. JTest dan NATES itu diadakan oleh swasta. Jadi Oh, JLPT swasta. diadakan oleh pemerintah ya negeri. Kalau NATES itu berbayar, yang lumayan lah ya bayarannya. Eh, Oke, dan ini apa namanya? Maksudnya hasilnya itu bisa untuk semua universitas di Jepang atau hanya beberapa kampus saja yang nerima? Gimana tuh, Baju? bisa, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Jet test sama nat NATES test itu ya. ya. Heeh. Ini Kemudian mm, kalau tidak diterima beasiswa S1 bisa ikut lagi, tapi tahun depannya lagi daftarnya. iya, iya betul. Kalau Daftarnya itu berapa kan tahun tuh? barengan masa apa masa aplikasinya itu kan bareng Mbak Fatia. Ya, Iya, apa iya namanya betul. masa aplikasinya bareng. Jadi kita harus pilih salah satunya mau S1, D2 atau D3 gitu. Kalau Mm-mm. misalnya nggak lolos berarti tahun depan lagi. Misalnya tahun ini coba S1 gitu nggak lolos ini tahun depan nyoba D2 atau D3 begitu. Hmm. Hmm. Kalau D2 itu memang bisa langsung lanjut Baju. Bisa, Soalnya kan biasanya maksudnya D3 yang bisa lanjut ke S1. Kalau D2 bisa. bisa nggak? D2 Oh, bisa bisa juga. juga. Bisa juga. Jadi dia Oh, masuknya pakai apa ya tetap Henyu namanya ya. Ada rekomendasi dari sensei. oh oke. Bahkan sama Mbak bisa 2 tahun juga. Kayak D3 mirip. Hmm. Iya, iya. Kan anaknya Ina, Mbak Ina Rahman itu juga kan yang yang tadi ini mahasiswa saya di Unsada ya, di Unsada, kemudian dia ambil beasiswa D2 kalau nggak salah, D3 kan untuk teknik ya, untuk bidang sosial kan adanya di D2. Nah di D2 Oh, itu dia lolos alhamdulillah si Naila, kan lanjut lagi mm. S1-nya di Saitama kan. Oh, oke. Saitama Daigaku ya. Iya, iya, iya. Baik. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Baik, Ya, sebelumnya silakan. perkenalkan dengan saya Yusuf. Saya tadi mendengar bahwa kalau misalkan ikut D2 Max itu masih ada kesempatan untuk naik untuk jadi S1. Itu dari apa yang saya dengar tadi itu berarti kayak ini ya, apa tuh namanya dengan rekomendasi dari dosen atau sensei yang ada di D2 yang tersebut ya. Nah, Gimana itu kalau lulus S1 di Indonesia? Gimana Yusuf? kalau misalkan di program Max ini Hah? Em, kan tadi saya mendengar bahwa jika mengikuti D2 itu masih ada kesempatan untuk jadi S1 nantinya. Oh iya iya iya. Nah, itu kan dari apa yang Ibu Juwariah sampaikan, em, bahwa itu kayak seperti menggunakan surat rekomendasi Rekomendasi. Betul. rekomendasi dari senseinya. Ya, Oke. Dari betul. dari yang ingin saya tanyakan di sini berarti ya
perlu berkomunikasi baik gitu dengan dosen yang tersebut. Iya, sangat perlu. Sangat Nah, perlu. oh iya, jadi kalau negara dengan apa istilahnya ya, apa namanya rekomendasi ya, negara Baik. yang kalau kita mungkin misalnya KKN gitu, ya, bukan KKN tapi maksudnya adalah Jepang itu sangat menjunjung tinggi rekomendasi. Biasanya rekomendasi dari profesor sebelumnya gitu ya itu. Jadi untuk mendapatkan rekomendasi itu kayak misalnya dari BK deh, dari BK yang tadi yang saya bilang dari Takushoku BK mau ambil S1 nih di Takushoku juga itu nggak bisa kalau tidak ada rekomendasi dari guru yang di BK. Walaupun misalnya kehadiran dia 90%, tapi gurunya bilang, ah, anak ini males gitu ya, anak ini misalnya bla 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 gitu kan, dia punya catatan ini gitu. Itu Benar. biasanya sulit diterima. Begitu juga kalau misalnya kita lulus D2 di Jepang gitu ya, kemudian mau henyu, mau lanjutin ya, mau ke S1, tentu saja kita harus punya hubungan yang baik karena itu surat saksi lah istilahnya gitu Baik. ya. Surat sakti dari profesor sebelumnya itu sangat penting. Ini jadi kalau misalkan dari ini berarti nanti dosen pun nanti bisa menyesuaikan dengan tujuan universitas selanjutnya yang kita ingin tujunya ya lanjutannya ya. Iya, betul bisa. Baik. Iya. Karena Iya. D2, D3 itu kan adanya di Koseng ya, adanya di daerah biasanya kan. Masuk Baik. S1-nya kan harus di apa namanya? Misalnya di tempat lain gitu kan. Biasanya saling berhubungan sih. Begitu juga nanti kalau mau lanjut S2 misalnya, itu profesor S1-nya juga ya harus memberikan rekomendasi kan. Bahkan kalau misalnya Yusuf Sang nanti misalnya lulus dari Unsada nih, mau lanjut S2 ke tempat lain gitu ya, ke kampus di Jepang, itu tetap harus ada surat rekomendasi dari dosen di tempat yang sekarang gitu. Hmm. Gitu. Mungkin ini masuknya soft skill kali ya. Betul, Jadi soft skill. kemampuan kita bersosialisasi, membangun hubungan dengan orang lain itu penting banget gitu. Saya aja sampai sekarang meskipun udah lulus sekitar 13 tahun yang lalu tuh masih 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 kadang-kadang email ke profesor saya waktu di Jepang ya. Dan alhamdulillah beliau juga mau memberikan rekomendasi kalau saya mau melanjutkan lagi S3 ya. Di Ya, manapun ya, di negara manapun gitu. iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, memang seperti itu. Saya juga kalau ke Jepang itu pasti mampir ke profesor saya gitu. Walaupun sekarang usia beliau sudah tua ya, itu Udah gitu sepuh ya. gitu ya, tetap apa namanya eh tetap berkunjung gitu ya, istilahnya Ya. tetap sowan gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya, seperti itu. Oke. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mungkin tadi ada yang ingin apa ya, ada yang kurang jelas, ingin lebih diperjelas lagi gitu. Kalau untuk program bahasa Inggris tuh Mbak Ju, kita kan mungkin perlu tadi minimal kalau untuk S1, untuk masuk S1 5,5 IELTS gitu ya. TOEFL-nya 530-an gitu. Nah, kemudian juga untuk S2 tapi kalau yang untuk S1 itu kampus-kampusnya gimana tuh kira-kira? Kalau untuk kampus-kampus di yang program G30 itu kadang kemampuan berbahasa Inggris juga beda-beda ya. Ada yang harus misalnya TOEFL kan 6 gitu ya. Mm-mm. Apa namanya IELTS-nya gitu ya. IELTS-nya terus apa namanya kampus lain ada yang cuma 5 boleh masuk gitu ya. Ada juga seperti itu. Jadi memang kita harus baca detail sih setiap Kampus kampusnya gitu ya. ya. Karena beda-beda ya itunya apa namanya persyaratannya gitu. Kira-kira ada di mana tuh infonya, Seperti itu sih Mbak. Mbak Jadi Ju? Kampus-kampus yang bisa saya yang menyediakan bahasa Inggris itu. sebentar ya kayaknya saya pernah save linknya tapi di mana ya? Coba ya searching dulu ya. Ada deh kayaknya. Saya pernah nyimpen juga. Nanti kalau itu saya share ya di grup WA kali ya untuk Oh iya, iya, baik. program Ya, setiap jadi kan uh, setiap namanya setiap kampus beda-beda gitu loh intinya caranya linknya gitu seperti itu. Nanti saya mungkin saya share di grup kali ya kalau sudah ketemu. boleh Mbak Ju, terima kasih banyak.
Ya karena kan kalau nyari sendiri juga ini juga mungkin bisa kali ya, misalnya cari di Google Hmm. kampus-kampus di Jepang yang menyediakan program bahasa Inggris gitu ya untuk Oh iya, untuk itu SME banyak. Kalau itu pasti ini pasti langsung keluar kalau keluar itu. gitu. Oh, Heeh. oke oke. Misalnya masuk aja G30 gitu. Dengan kode G30. G30 keluar insya Allah. Heeh. Oh, oke. Baik, ada lagi teman-teman di sini yang ingin bertanya? Tadi NATES sama JATES ya? JATES. Heeh. Nah, tes sama tes ya. JATN. Oh, JTES ya. J tes, Jepang tes. JTES ya. Ah, G. J, Japan. Heeh. Nah, nah, ini apa namanya? Ya berbayarnya lumayan ya kalau untuk itu agak lebih mahal dibanding dengan JLPT. Hmm. JLPT sekitar berapa tuh sekarang? Apa ya sekarang? 150 ya? Sekitar 100 ya 170-an nggak sampai nggak tahu berapa. 170. Oh, berarti NATES itu Oh mungkin gitu. di atas ya, 200-an ya? Ya ini 400-an, 400, ada yang 500. 100-an. Wow, mahal. Ya Lumayan. lumayan mahal. Karena swasta yang buat. Iya, iya. Swasta yang buat. Tapi kalau untuk JLPT tuh gimana tips-tipsnya? Tadi kan merasa sulit untuk jangankan untuk ngerjainnya, daftarnya aja susah banget gitu kan? Gimana Betul, tuh betul. tipsnya? Kalau untuk ini, kalau di kami, di kampus kami itu biasanya kan jam 9 dibuka ya. Jam 9 itu dibuka, itu kita semua udah istilahnya kayak war tiket gitu ya. Lagi Oh, kuliah pun kuliahnya di stop. Ayo kita daftar gitu, bareng-bareng gitu. oh. Jam 9 pagi itu kalau kita war, kemudian kita cari kota yang, kalau Jakarta kan selalu ini ya. Kalau nggak salah beberapa kota masih tambah tambah ini tambah kuota deh. Kayak Makassar gitu ya. Jadi mau keluar kota mungkin ya. Lebih milih keluar kota ya, biar Ya, dapat kuotanya gitu. heeh. Padahal kampusnya Mbak Ju kan justru penyelenggara ya. Tapi tetap aja Penyelenggara di Jakarta ya. mahasiswanya war juga ya, harus Iya, perang juga ya untuk bisa dapat. kalau makanya kalau zaman dulu kan enak ya, apa namanya banyak yang titip beli formulir juga sama saya gitu, tetangga atau apa gitu. Heeh. Sekarang mau nggak mau apa namanya sudah harus standby karena sekarang sistemnya online ya. Dan Heeh. begitu dapat langsung daftar, langsung bayar. Karena kadang Oh gitu. karena kan ada batas waktu tuh. Hmm. Kita misalnya pas saya sendiri kemarin waktu war itu pas lagi ngajar ya. Jadi pas ngajar tuh biasanya nanti jam 9 kurang 15 tuh udah semua udah standby tuh, udah standby di handphonenya masing-masing, di laptopnya masing-masing untuk kuliah saya diem biar mereka pada konsentrasi kan. Karena Heeh. karena memang sampai seperti itu. Nanti setelah itu begitu dapat, wes pada dapat gitu ya, dapat aku dapat di Bandung, dapat ini gitu ya, itu langsung bayar. Karena kalau Dapatnya di Bandung. karena karena kalau nggak langsung bayar, keambil, kerebut sama yang lain. Oh, oke oke. Heeh. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Kalsum. Assalamualaikum, saya Kalsum lulusan S1 yang ingin lanjut S2. Kalau saya tidak salah ingat, untuk S2 salah satu syaratnya harus ada rencana penelitian atau proposal penelitian yang relevan di Jepang ya. Di Jepang sendiri, apakah sudah banyak S2 dalam ilmu sosial termasuk psikologi? Oh, ini ada psikologi nih. Kita sama Ah nih, ini psikologi nih, langsung ada penjawabnya. bidang. Karena setahu saya di Jepang lebih berkembang pada sistem sains atau STEM ya. Dan Ya. apakah ada tips memulai mencari dan komunikasi dengan profesor atau sensei untuk surat rekomendasi? Oke, saya ambil yang bidang saya, nanti Mbak Vi jawab yang bidang Mbak Vi ya. Oke. Ya, ya. Yang bidang saya mungkin apa namanya proposal penelitian atau Kenkyu Kei Kakusho itu wajib kita sudah membuat Kenkyu Kei Kakusho atau jadi Kenkyu Kei Kakusho itu penelitian menampilkan penelitian kita sebelumnya, kemudian rencana penelitian selanjutnya. Jadi isinya seperti itu. Ya, jadi penelitian kita sebelumnya hasilnya apa, menggunakan metode bagaimana, kemudian kelebihan dari penelitian kita tuh apa, kekurangan penelitian kita tuh apa, kemudian selanjutnya apakah misalnya penelitian kita ingin berubah, alasannya apa harus kuat gitu. Jadi boleh penelitian berubah juga boleh tapi harus kuat gitu. Kemudian
Kalau untuk bidang sosial, insya Allah banyak ya, bidang budaya segala macam itu saya sendiri bidangnya budaya, enggak, kalau saya linguistik ya bahasa. Kemudian kalau untuk psikologi nanti Mbak Vivi akan menjawab karena beliau adalah lulusan S2 psikologi juga di Jepang. Kemudian untuk sains dan STEM ya memang berkembang, tapi untuk sosial, budaya dan sebagainya itu insya Allah juga banyak. Kemudian tips mulai mencari dan komunikasi dengan profesor atau sensei atau surat rekomendasi. Kebetulan hari ini juga saya ada nggak ya sini murid saya yang ikut ya. Jadi hari ini kebetulan di tempat saya mengajar di ASA itu, ASA Akademik itu ada program pendampingan apa namanya pembuatan Keikakusho, SOP dan surat rekomendasi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang apa bisa mencari lembaga-lembaga, nggak harus ASA ya, lembaga-lembaga yang bisa mengarahkan kita situ. Kalau nggak salah apa namanya yang Ikonosang itu apa ya, apa ya, Ikono itu apa ya gitunya, itu juga dia ada tuh yang itu apa yang terkenal banget, siapa sih itu juga sama, dia memberikan pendampingan untuk membuat surat rekomendasi dan lain sebagainya. Tips-tipsnya itu kalau dari saya pribadi, kalau untuk komunikasi dengan profesor, yang pertama adalah bagaimana kita menggambarkan diri kita dengan baik. Ya, menggambarkan diri kita, memperkenalkan diri kita dengan baik, namun tidak menunjukkan apa ya kesombongan gitu ya, tapi juga menampilkan apa ya kekuatan diri kita sehingga kita layak untuk bisa masuk di bawah bimbingan profesor. Pertama searching dulu profesor itu, kita apa ya, kita studi literatur dulu ya, si profesor ini Penelitiannya tentang apa gitu ya? penelitiannya tentang apa, sesuai nggak dengan kita nih, kita tertarik nggak dengan penelitian beliau, terus kemudian Airu apa Awasero nih, aku apa enggak nih, cocok apa enggak nih dengan penelitian kita. Kalau nggak cocok ada perubahan, bagaimana kita menyampaikan alasannya gitu. Setelah itu baru bisa mengirimkan email kepada beliau dengan menampilkan SOP atau apa namanya ya dari kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya. Iya ya, Iya. kemarin kelupaan daftar 9 lebih dikit udah habis kuotanya. Iya, Lin ya. Kemarin kode gamatik udah. Ya mungkin yang tentang psikologi Ya, mungkin bisa menyampaikan. iya, untuk Kalsum ya. Kebetulan saya juga S1-nya psikologi, tapi S2-nya jurusannya Human Development and Education di sana ya. Dan sebenarnya di bawahnya juga ada jurusan psikologinya. Jadi fakultasnya Human Development and Education, jurusannya salah satunya ada psikologi. Tapi kemudian ketika saya mau apply, kebetulan saya juga rekomendasi dari teman Indonesia ya mahasiswa di kampus tersebut gitu ya. Dan apa namanya? Kebetulan juga kampus tersebut juga sedang membuka mahasiswa asing yang ingin belajar di situ. Jadi kelihatannya alhamdulillah dipermudah ya saat itu gitu ya. Nah, eh, waktu saya mau masuk psikologi itu ada catatan gitu dari beberapa profesor di kampus sana. Kalau kamu mau masuk psikologi, mungkin kamu nggak akan bisa praktek gitu. Karena apa psikologi itu kan lebih ke praktisi ya. Kalau mau jalur yang apa S2 misalnya ngambil jurusan psikologi klinis, psikologi pendidikan atau PIO gitu ya, itu nggak akan bisa diaplikasikan di Indonesia gitu dan nggak bisa praktek gitu kan. Jadi kalau bisa kalau kalau apa namanya lebih baik gitu ya ngambil jurusan yang berbeda gitu. Maksudnya meskipun masih di bawah jurusan apa fakultas yang sama tapi di bawah jurusan yang berbeda supaya bisa mempelajari hal yang lain. Jadi waktu itu saya lebih ke eh, apa ya les ya living environmental studies ya. Jadi ada sedikit kemiripan tapi lebih banyak ke eh, pendidikan di sekolahnya sebenarnya gitu. Jadi S2-nya lebih ke jurusan pendidikan gitu. Nah, kalau mau mau ambil yang program social science lainnya juga bisa sebenarnya. Ya banyak juga teman-teman ya dari psikologi akhirnya ngambilnya social science yang mungkin nggak terlalu connect ya dengan psikologi benar-benar, tapi ya sama-sama social science-nya seperti itu. Gitu, Mbak. Kebetulan saya juga ada kenalan apa ya profesor, sebentar ya.
beliau itu nurse ya, perawat. Namun ternyata bidangnya itu adalah sebentar, saya agak lupa, agak lupa. Dia itu bidangnya itu apa namanya? Dia nurse ya, dia profesor di salah satu sekolah universitas di Jepang, di sekolah apa di universitas perawat di Jepang. Namun bidangnya itu adalah kesehatan mental. Oh, mental health ya. Iya, iya. Mental health ya. Jadi mental health, pendampingan mental health termasuk pada pendidikan anak, hubungan anak dan itu juga kalau menurut saya itu juga lebih ke psikologis. Matching ya. Bisa, Heeh, bisa matching. ya kan seperti itu gitu Mbak Kalsum. Jadi di Jepang tuh apa ya, ilmu tuh kayak memakai gitu ya, detil gitu. Saya sampai, oh ada ya ilmu seperti ini gitu. Gitu Dan kira-kira. juga mungkin integratednya ya, lebih maksudnya dia tuh enggak, kalau di Indonesia kan misalnya linearnya itu sangat diutamakan. Jadi S1 psikologi, harus S2 psikologi, harus S3 psikologi gitu. Jadi Iya, linear. betul Sementara betul di betul. Jepang itu mereka lebih lebih enggak kayak gitu gitu. Justru integrated gitu. Ilmu itu integrated ya. Saling berhubungan benar. Ah, Kayaknya beliau juga perawat ya S1-nya, tapi apa namanya? Ininya sampai detail gitu loh. Saya sih nggak sampai sampai oh masya Allah gitu ya. Sampai mm, sebetul itu ilmunya gitu. iya, kesehatan mental ya. Kesehatan mental mungkin kalau lebih ke psikiatri harusnya ya. Betul, harusnya kan ya apa namanya? Apakah kedokteran gitu ya? Iya, tapi ternyata enggak ya. Lebih umum Oh, juga. oh, saya coba lihatkan ya ini. Saya tahu Oke, ini. ini dari Kalsum Iya. juga. Berarti untuk di S2 di Jepang, apakah lebih baik untuk cari bidang yang beririsan dengan psikologi, psikologi non praktis atau social science lainnya ya? Gimana tuh baju? Bajunya nge-freeze ya? Social science. Eh, tergantung kalau saya pribadi ya. Tergantung mungkin apa namanya? Ya Passionnya mau di mana ya? menurut Mbak Vivi gitu. Nah, di mana gitu. Heeh. Apakah mau jadi praktisi psikologi? Kalau mau jadi praktisi psikologi mungkin lebih baik ke dalam negeri ya, ke Indonesia dan Ya, misalnya ngambil apa psikolog. Kalau sekarang sebenarnya dipisah sih antara psikolog dengan S2 gitu. hmm, Ngambil psikolog terus nanti bisa jadi praktisi sebagai psikolog gitu ya. Tapi kalau betul. misalnya mau lebih ke ilmuannya berarti masuknya ke S2 gitu kan. S2 Ya, itu misalnya boleh kemana-mana sih jadinya social science, pendidikan segala macam itu bisa diambil tuh kalau mau di Jepang ya. iya betul. Mm-mm. Oke, ada lagi? Gimana kalsum? Apakah eh, bisa diterima jawabannya? Kasum sendiri Izin sukanya apa gitu? on on audio ya, biar Oh lebih. iya, silakan, silakan. Boleh Ya, boleh Mbak. ya sih apa untuk jawabannya ya terima kasih udah lumayan jelas itu untuk jawabannya. Eh, Kalau saya karena ya tadi karena yang dibilang sekarang udah dipisah makanya saya punya rencana S2-nya ke Jepang gitu karena kalau untuk praktisi pasti lebih bagusnya di dalam negeri untuk kuliahnya. Betul. Hmm, Ya, cuma saya lebih bingung untuk mencari apa ya namanya, yang bidang-bidangnya itu sih, karena kalau saya search di Google itu banyak gitu kan. hmm, Kira-kira apa ya yang cocok? Nah itu yang masih agak bingung sih Bu sebetulnya. hmm. Mungkin Pemilihan bisa bidangnya bisa itu. hmm, mungkin bisa lihat ininya apa namanya penelitian senseinya Nak. Agak Oh gitu. penelitian Hmm. senseinya itu apa lebih ke arah kemana gitu. Dan Hmm. dicocokkan juga dengan penelitiannya kalsum sendiri ya. Kasum sendiri betul. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi Berarti yang
untuk penelitiannya apa harus continue dari yang penelitian sebelumnya ya? Apa bisa? Enggak juga sih ya. Pas enggak, enggak. Oh, nggak harus ya berarti. Nggak Iya, harus. selama ada alasannya gitu. Oh iya ya. Misalnya nih yang kemarin nih siswa bimbingan saya tuh dia digital apa namanya marketing ya, digital marketing. Nah, tapi dia pengen belajar AI misalnya. Nah, alasannya tuh apa nih gitu. Dengan teknologi AI, maka saya akan ingin gitu. Seperti itu Iya, kira-kira. iya. Saya sempat emang mau ke arah ini juga sih sebetulnya apa cyber psychology. Jadi apa yang human and computer interaction gitu. Oh, Oh iya, itu Nah, menarik tuh sebenarnya. Apalagi AI ya sekarang. iya iya. karena ngelihat yang sekarang kan banyak apa kayak AI itu kasus-kasus yang kasus-kasus psikologi yang dia kejadiannya di dunia cyber gitu. Jadi saya kira ini kayak bidangnya menarik gitu. Cuma kalau di Jepang kan dia belum ada yang spesifik langsung cyber psychology gitu. Adanya yang istilahnya nyerempet-nyerempet gitu lah ya. Jadi salah satunya itu yang human and computer interaction gitu. Iya itu irisannya bagus sih Mbak Kalsum itu. Ya Karena cocok banget kalau di Jepang juga ya. cocok banget. Iya, Tinggal cari sensei yang sesuai. Iya, yang memang ketertarikannya sama di situ ya. iya, iya. Hmm. Oke, terima kasih Bu. Iya, Iya. sama-sama Mbak Kalsum. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ini Fatia nih, untuk jurusan di Universitas of Tokyo ada apa saja? Tuh, Mbak Fatia. Todai, Tokyo Mudah Daigaku. ya, mudah itu banyak ya. Hampir semuanya dari ilmu sains, teknologi sampai sosial tuh ada. Patiasang. Patiasang sukanya apa? Sukanya mau masuk apa? Mau masuk apa namanya? Teknologi, sains atau Social apa Science. namanya? Social science. Sukanya apa? Suka IPA, atau suka IPS gitu ya. Jadi sesuaikan. Tuh. S1 Atau ya? Berapa nih? Mau nanya S1 atau S2 ya? S1. Oh, S1 ya, S1 Mau banyak nih. masuk S1 berarti ya? S1 banyak banget ya kalau untuk Todai. Gitu. Iya, mungkin bisa bisa buka ini ya, websitenya Tokyo Todai juga bisa. Daigaku ya, Tokyo University ya. Iya, University yang mungkin English version. Oke, tapi mungkin rata-rata udah English version kali ya. banyak semuanya. Jadi saya coba cari ya. Untuk Tokyo University itu ada 10 fakultas, ada 15 sekolah pascasarjana, ya, Pak, ada Fakultas Hukum, Farmasi, Pertanian, Seni dan Sains, Ekonomi, Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Sains, Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran. Itu fakultasnya ya. Di bawah fakultas banyak jurusan ya. Itu ada hukum umum, profesi hukum, ada hukum internasional, hukum ilmu politik dan sebagainya. Pertanian ada hayati, SDM, kedokteran hewan, ada juga ada fakultas kedokteran juga ada lengkap. Ada Mungkin ini bisa di ini. saya cari mungkin di ini ya. Ya, ada iya itu linknya. Ya. Fakultasnya ya. Ini dari Yusuf. Ya, gimana Fatia? Di sini juga di apa di Todai ini ada bahasa Inggrisnya juga ya, Baju. Yang maksudnya program untuk khusus bahasa Inggris juga. Ada. Tadi program bahasa Inggris ada. Ini dari Yusuf Fatih Robani lagi nih. Saya saat SMA jelek-jelek nilainya. Nilai bahasa Inggris 84 hanya 3 kali. Matematika 84 sekitar 1 sampai 2 kali. Sisanya hanya agama saja yang bagus ya. Jika ingin mengikuti Max lagi, menurut Sensei lebih baik ambil D2 atau S1? Dari Fatih. Susah. Yusuf. Susah, susah. Kalau nilai apa namanya nilai bahasa Inggrisnya hanya
apa namanya kurang, itu kan kalau S1 apalagi soalnya minimal 85 kan kalau itu di substan kalau S1. Paling bisa memenuhi syarat di D2. Syukur, Mas. Karena seperti saya sudah sampaikan tadi, walaupun minimal 84 gitu ya, itu yang daftar banyak soalnya lebih tinggi dari itu. Gitu. Saingannya lebih banyak berarti gitu ya nantinya ya, yang lebih unggul. Kenapa Yusuf San? Berarti nanti kalau misalkan saya ajukan dengan nilai rapor seperti ini, berarti kemungkinan kemungkinan nggak diterima berkasnya itu karena kalah dengan yang lain yang lebih tinggi Iya, nilainya. betul. Kalah dengan yang lain, dengan nilai yang lain. Yang daftar soalnya tinggi-tinggi nilainya. Cuma kan Yusuf kan punya N2, itu kelebihan. Itu bisa D2 dulu, terus ada kelebihan N2, itu udah ada kelebihan di situ. Seperti itu. Mungkin bisa mendongkrak nilai yang tadi ya. Tapi kan memang syarat max itu kan nggak harus JLPT soalnya. Nilai rapat memang sangat tinggi ya. Hmm. Baju kalau apa namanya sekolah bahasa di Jepang itu ada nggak sih beasiswa Baju? Sekolah bahasa di Jepang. Kita mau ngambil sekolah bahasa di Jepang, kayak kan misalnya kita nggak dapat beasiswa nih dari Indonesia, tapi misalnya mau ngambil tetap mau ngambil S1 tapi sekolah bahasa dulu di Jepang. Kira-kira beasiswanya ada nggak sih Baju? Banyak. Oh banyak juga. Oh ada juga ya. Oh, Ada. Jadi alhamdulillah beberapa klien saya juga apa namanya mendapatkan beasiswa itu. Jadi apa namanya ada beasiswa tadi kan ada ya kalau nggak salah saya search di sini. Sebentar. yang program BK atau program bahasa Jepang umum? Kalau yang bahasa Jepangnya saya tidak kurang tahu ya, tapi kalau BK karena dia di bawah universitas beasiswanya lebih banyak dibanding dengan apa namanya Oh. dibanding dengan apa mungkin sekolah bahasa ya. Mm-mm. Seperti itu. Kalau BK ini beasiswanya ada. Sekarang makin banyak beasiswanya, kebetulan alhamdulillah beberapa klien bahkan ada yang dapatnya 120.000 yen sebulan. 150.000. Tapi itu yang dapat cuma 8 orang itu kayaknya. Ya, Jadi lumayan ya persaingannya. Heeh. cuma 3 orang kalau yang 120.000 yen itu. Oh, oke. Beberapa sedikit karena memang persaingannya ini. Tapi yang saya tangkap kayaknya nggak harus pinter gitu loh. Masalah ulet gitu ya. Ulet rajin itu dan apa baik 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 gitu ya berhubungan baik dengan sensei biasanya dapat beasiswa dan rata-rata baik di BK ada yang dapat beasiswa di BK ada yang dapat beasiswa di universitas rata-rata dapat beasiswa sih. Hmm. Karena kan lumayan mahal ya biaya, Ya biaya hidup di betul sana. betul Terus biaya betul kuliahnya juga. Sebenarnya lumayan kalau dibandingin sama nggak sih sama Baju? kalau biaya kuliahnya sama dengan di Indonesia ya nggak terlalu beda jauh cuman memang yang mahal tuh biaya hidup ya di Jepang itu. Hmm. Nah biaya hidupnya tadi dari Bahito paling Dari part time job ya. part-time job betul. Iya, iya. Soalnya kalau dibandingin kayak misalnya masuk UI atau masuk kampus-kampus swasta di Indonesia itu sama aja dengan kita masuk kuliah di kampus Jepang gitu ya. Iya, betul-betul sama. Apalagi kalau jalur apa namanya mandiri ya. Jalur mandiri. Oke, apakah ada lagi dari teman-teman di sini? Mungkin masih belum puas dengan ya ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi ya tentang apa yang udah disampaikan oleh Juaria Sensei. Ya, Fatia saya mungkin bisa cek lagi ya untuk jurusan-jurusan itu udah ya. Oke. Mungkin Juaria Sensei bisa memberikan motivasi nih. Terakhir kalau emang nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Kayaknya iya kita mungkin udah capek juga udah lumayan 2 jam lebih ya. Hampir 2 jam kita Iya. di sini. Silakan. Baik, untuk adik-adik, teman-teman, dan mungkin anak-anakku yang rata-rata seumur anak saya ya. Jadi kalau dulu masih adik-adik, sekarang mungkin anak-anak kami yang sedang berjuang ya. Apakah melanjutkan studi di Indonesia, di Jepang, itu ya istilahnya qadarullah adalah yang terbaik buat kita semua. Tapi kalau kita punya impian, ya tadi seperti dari Yume, kalau kita punya impian suatu saat akan ke Jepang misalnya, insya Allah
ada jalannya dengan jalur apapun. Kalau misalnya di SMA seperti ini nilainya tidak memuaskan atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa, insya Allah bisa ada jalan yang lain. Apakah tadi ya studi di Indonesia atau di tempat lain, atau meningkatkan kemampuan kita di bidang yang lain sehingga bisa kita layak untuk studi ke Jepang. Dan impian itu suatu saat pasti akan gitu ya, istilahnya akan alaminya kita akan, kalau kita berusaha keras, kita banyak berdoa gitu, dan juga banyak berbuat baik terutama kepada orang tua, insya Allah semua impian kita akan terwujud. Mungkin itu Amin. Amin. yang bisa saya sampaikan ya. Keberhasilan manusia bukan berdasarkan lulusan dari kampus mana, namun keberhasilan kita bagaimana kita membentuk diri kita di kampus manapun yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ya, dan, terutama dalam pelajaran kehidupan. Amin. Iya, iya. Baik, terima kasih Mbak Ju. Hari ini kita punya banyak sekali ya informasi ya dari yang udah disampaikan oleh Juaria Sensei di sini, dan memang mungkin sekarang kita merasa ini ya, maksudnya merasa kok apa saya mungkin gitu ya bisa gitu ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Tapi insya Allah akan ada jalan ya, manjada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Dan kita perlu tahu juga bahwa bukan cuma satu jalan untuk mencapai mimpi kita, mungkin ada banyak jalan yang tadi udah diberikan informasinya oleh Juaria Sensei. Itu banyak sekali yang bisa kita cari alternatif-alternatifnya. Kalau misalnya yang ini nggak cocok, apa nggak dapet, cari alternatif lain gitu ya. Kalau ini juga nggak dapat, ada lagi yang lain yang mungkin perlu kita kita telusuri lagi gitu ya, kita usahakan lagi. Baik, teman-teman di sini, terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Tadi lumayan banyak ya partisipan di acara ini, udah sekitar 30-an orang lebih yang hadir. Cuma mungkin karena waktunya juga sudah sangat panjang lumayan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang ya dunia bekerja di Jepang ya. Insya Allah Juaria Sensei akan mengisi lagi di bulan April ya. Mungkin itu saja dari saya sebagai MC hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kami dari tim Hikari ya, teman-teman saya ada di sini, ada Bu Alin, ada Bu Nuning gitu ya, yang sangat membantu pelaksanaan kita pada hari ini. Ya, ya ini dari Bu Nuning ya. Terima kasih semuanya. Mungkin saya tutup saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.